Pak Sainten, how are you? Kalau di AIA selalu jawabannya luar biasa, fantastis, antusias. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Tapi betul sih, saya setiap kali ketemu Pak Sainten selalu penuh semangat, selalu antusias, dan selalu kelihatan bahagia. Always happy. Thank you. Ya kan? Jadi ini nanti kita akan belajar makna kebahagiaan dari seorang Pak Sainten. Kalau Laila apa kabar sayang? Sehat Bu Melisa, terima kasih, apa kabar? I'm great too, sehat itu yang utama ya Laila ya. Jadi kamu kalau disuruh pilih antara health dan wealth, pilihnya? Health dong. Health dong, kok aku wealth ya? Dari health bisa jadi wealth Oh soalnya. yes, dari health bisa jadi wealth, betul. Tapi aku wealth dan wealth anaknya. Kalau Daniel, udah mau ikut maraton apa lagi nih by the way? Tanggal 9 Oktober ke Chicago Marathon. Ih gila, luar biasa. Jadi Daniel ini adalah pengkoleksi medali World Major Marathon. Betul. Udah berapa? Oh enggak, masih Berlin Marathon, tapi yang Tokyo Marathon kebetulan diundur sampai mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Dan abis ini Chicago Marathon, tahun depan rencananya London sama New York Marathon. Gila-gilaan ya. Baik, nah kita mau ngobrol sama Laila dulu ya Bapak dan Ibu ya, as the only female speaker here, right? Kan kita tahu ya Bapak dan Ibu kalau salah satu faktor penting yang menentukan kebahagiaan hidup kita adalah kesehatan. Seperti tadi jawabannya Laila, pilih health atau wealth? Health pastinya. Kalau kita sehat, kita pasti bisa menjalani hidup dengan lebih lama, dengan orang-orang yang tercinta. Bagaimana untuk Laila? Sebenarnya arti sehat itu apa sih? Ya, aku setuju banget tadi Mbak Melisa bilang salah satu faktor terpenting untuk bisa menjadi bahagia adalah dengan memiliki kesehatan yang baik. Dan kadang kita suka lupa apa sih arti sehat itu? So, Yes. what's the meaning of healthy? Sometimes we only think being healthy meaning kita tidak sakit, tubuh kita sehat, you have, physically you're healthy, tapi jangan lupa mental health itu juga very important. So, my definition of healthy is when you have a healthy body, a healthy mind, so it's a full well-being ya. Jadi belum tentu dengan mungkin Mas Daniel maraton dan segala er-ernya at the end of his name, belum tentu dengan hidup yang aktif, olahraga teratur, secara langsung mental health-nya juga sehat. Jadi benar, karena biasanya orang yang rajin lari maraton itu hidupnya stres, benar gak? Lagi banyak pikiran. Gue secara mental gue baik-baik aja. Masa sih? Lagi banyak pikiran, gak ada yang bisa dicurhatin, dia lari deh tuh, bener gak? tapi lari bisa jadi meditasi yang bisa juga menjadi obat Ya. atau cara untuk secara mental kita menjadi sehat. Oke, jadi buat Laila penting bukan hanya untuk sehat fisik, tapi juga sehat mental supaya kita bisa sehat seutuhnya, yang komplit gitu ya Laila ya. Nah mungkin Laila boleh share nih, Bapak Ibu nasabah setianya BCA di sini mungkin juga bisa belajar dari Laila yang terlihat memang sehat ya. Apa sih healthy routines yang kamu lakukan sehari-hari? Nggak usah yang berat-berat ya. My healthy routine untuk mencapai my physical health, tentunya saya menjalankan olahraga secara teratur dalam arti apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya, karena setiap orang pasti beda-beda. Mungkin untuk saya 4 kali seminggu sudah cukup, mungkin menghitung langkah sehari 10.000 udah cukup gitu, tapi memang tergantung dengan kondisi kesehatan kita masing-masing. But that's one of my ways to have a healthy physics adalah dengan rutin berolahraga. I try to move well, I try to eat well, sebisa mungkin makan makanan yang bernutrisi. Tidak diet ketat ya, I love my martabak, I love my bakso gitu ya, tapi semua itu dengan porsi yang Moderate, cukup ya, yang moderate, yang balance. Buat aku salah satu cara untuk sehat secara mental adalah to have a spiritual connection with your God, with your belief, that you will always feel like you're not alone. Pastinya kan di kehidupan kita nggak mungkin happy terus ya, bahagia terus, itu juga
let's not lie about it. Pasti ada momen yang dimana you are stressed, you are down, and sometimes you're overly happy, and then you start to think, why am I overly happy? Tapi mungkin Kebanyakan gula tuh biasanya. Banyak Lagi gula high on ya, sugar. benar. Tapi ya itu dia, hopefully dengan, punya healthy habits, good connection with your belief is one of my ways to have a full well-being healthy. Oke, boleh dong beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Laila yang sudah share healthy routinesnya ya, yang completely healthy. Nah, tapi Laila sempat cerita ke aku kalau dia tuh nggak selalu olahraga dari dulu. Sebenarnya dulu dia tuh kayak Pak Senten, latar belakangnya finance Bapak Ibu. Cuma habis itu dia masuk ke ranah olahraga, ya kan? Nah, waktu kamu sudah jadi olahragawati, apa efek positif yang kamu rasakan, yang ada dampaknya yang terasa kalau rajin olahraga tuh apa sih Laila? Pastinya salah satunya itu yang aku rasain bisa lebih fokus, lebih berenergi. Karena let's think it this way, when you take care of yourself, when you move well, when you make time untuk menjaga you make an effort karena sometimes we take care of others, kita memberi perhatian ke orang lain gitu ya, terus kita suka lupa sebenarnya dengan kita melakukan healthy habits, dengan kita olahraga teratur, you're giving attention to yourself. You are making a connection with your body. Dan pada saat you have a connection with yourself, you understand what you really need untuk mencapai sehat, untuk mencapai kebahagiaan. Pastinya diri kita sendiri senang karena kita diperhatiin. Jadi kita memperhatikan diri sendiri gitu. Jadi bukan hanya kita mengingatkan, mungkin gini, kalau saya kebetulan sudah menjadi orang tua, suka nanya ke anak, what's the highlight of your day today? Checking in on my son. And then it's also important when I end my day, I check on myself and ask, dengan semua yang sudah saya usahakan, dengan saya mungkin berolahraga, how do I feel today? Do I feel good? Do I feel not so good? And it's okay if you don't feel so good. Tapi most of the time, when I do make time to take care of myself, when I move well, nggak berlebihan ya, karena terinspirasi nih. Contohnya sama Mas Daniel. Oh, I wish I could run a marathon as well, but I'm not a runner. I don't train to run, but then forcing myself to do a marathon without a preparation, that doesn't mean that you're moving well. Jadi, understanding your body, what you need, and then you move well, you will feel the energy. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini ngelihat Mbak Melisa, forever 29, right? Look at her. Amin, ya ampun forever 29. Padahal tahun depan aku udah ngawinin anak. Karena gak usah Jojo, let Mas Daniel, you would not guess his age. Tapi what I'm trying to say, when you move, when you take care of yourself, when you exercise, the energy is different. Yes. The energy is different. You feel younger, Betul. you look younger, right? Di sini nggak ada yang 20-an by the way di atas panggung ini ya. Hey, jangan buka kartu. Tapi ya itu dia, fokus, hopefully in the long run kalau aku boleh share, my role model adalah nenek aku sendiri. Usia beliau 84 years old. Nenek kamu Jane Fonda. Oh. Mirip kan? Umurnya sama loh. Umurnya sama, tapi beliau masih rutin berenang 3 kali seminggu, makannya tetap dijaga. And then I ask her why? Because it keeps her young. The fact that she can hang out with her grandchildren, me, with her great grandchildren, and not feeling saya cuma bisa duduk di sini tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Malahan beliau bisa main ayunan bareng, bisa main kejar-kejaran at the age of 84. So, Keren. apa sih yang dirasain kalau kita bergerak? You feel young. Hopefully you terpancar energi yang baik, yang dimana hopefully you attract the same energy
that will keep you younger and younger all the time. Amin ya. Jadi dengan berolahraga itu awet muda. Jadi happy. Karena coba mungkin nanti tanya Daniel ya. Nggak ada tuh orang yang aduh lagi mumet ya terus lari 1 jam. Terus pulangnya marah-marah nggak ada kan? Nggak ada ya. Pingsan ya Iya, ada. biasanya capek. Capek. Terlalu capek untuk marah-marah biasanya Pak, Bu ya. Terima kasih Laila Terima kasih. buat sharingnya. Sekarang aku mau tanya ke Pak Seinten. Pak Seinten, jadi kan kita semua memang rasanya di sini Bapak Ibu nasabah setia BCA, Dani, Laila, Pak Seinten juga aku sudah menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama. Terutama kan kita we just got over the pandemic, right? So we know it is the priority. Being healthy is number one, yang paling penting. Nah, bagaimana nih Pak Seinten untuk mengubah gaya hidup yang lebih sehat tuh kan nggak mudah ya buat banyak orang. Pas pandemi memang punya kebiasaan itu, tapi untuk maintainnya kebiasaan sehat itu agak sulit nih. Mungkin Pak Seinten boleh share kepada kami bagaimana AIA sebagai perusahaan asuransi jiwa yang peduli dengan kesehatan masyarakat bisa membantu kita mengatasi tantangan males ini. Ya kan Pak Seinten? Silakan Pak Seinten. Thank you Melissa. Saya ahli actuaries. Actually, if you don't know what an actuary is, kalau pernah tonton film Sixth Sense, Haley Joel Osment say, I see dead people. Kalau actuary itu, I count dead people. Oh, okay. Kerja kita itu kerja actuary menghitung risiko. So sorry dari mengobrol santai, mungkin tak begitu santai kapan kapan actuary mulai diskusi tentang statistik. Menghitung statistik kemungkinan orang meninggal atau Yeah. tidak ya Pak? Meninggal, Baik. sakit, yes, it's very exciting. Oke. It's a very exciting job. Mungkin kalau pertanyaan tentang inovasi, mungkin pertamanya inovasi selalu datang dari harus ada problem statement, apa isunya. AIA adalah perusahaan asuransi jiwa, grup asuransi jiwa terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Fokus bisnis kita di kesehatan dan life insurance. Dan impact kesehatan, tahap kesehatan nasabah ada impact besar ke bisnis kita, of course. Karena asuransi jiwa akhirnya intinya orang sakit kita bayar, orang meninggal kita bayar. That's the reality, that's putting it very simple. Tahun lalu di Indonesia saja klaim kita sekitar 11,5 triliun, kurang lebih. Karena jelas ada dampak besar kerana COVID-19. Ada kenaikan besar dari klaim. Tapi COVID-19 is a communicable disease, penyakit menular. Yes? Seperti kebanyakan penyakit menular dalam sejarah manusia, kita ada jalan untuk mengatasinya. Right? Vaksinasi sekarang. Sebelumnya smallpox, vaksinasi juga. We have ways to overcome it. Tapi kapan kita lihat ke data kita dan data seluruh dunia, impact perubahan hidup ada impact besar ke faktor risiko untuk kesehatan dan akhirnya untuk life expectancy. Sorry Bapak Ibu, I don't want to scare you, but I show you some statistics. Ini statistik dari seluruh dunia. 71% dari kematian di dunia kerana 5 penyakit tidak menular, kerana 5 faktor risiko utama. Tidak aktif, diet tidak sehat, merokok, alkohol berlebihan, dan sekarang polusi udara. Kapan kita mulakan survei dan research ini sebenarnya angkanya hanya sekitar 50%. Dalam 5-6 tahun naik ke 71%. So ini isu untuk society secara keseluruhan, seluruh dunia. Tapi sebagai perusahaan asuransi jiwa, impactnya direct ke profit and loss kita. Karena akhirnya kalau apa-apa terjadi ke nasabah kita, kita bayar UP-nya cair, ada pembayarannya. So itu tempatnya yang kita melihat ke inovasi.
Jelas ada risikonya. Tapi sebagai perusahaan asuransi jiwa yang dilakukan, kita pay, kita bayar kapan sesuatu yang terjadi. Bukankah lebih baik kalau kita cari jalan untuk engage bersama dengan nasabah kita supaya klaimnya tidak terjadi atau klaimnya ditunda, delayed for much longer. Dari itulah kita mula dengan program AIA Vitality. Ideanya, kita tahu semua orang pasti hendak perbaiki tahap kesihatan mereka, everybody. But not everybody does it, ya. Setiap New Year resolution pasti ada banyak orang sign up untuk ke gym tanggal 1, tanggal 2 nggak ada yang datang, tapi udah bayar, so that's okay. Ya, karena perubahan dalam perilaku kita tidak instant. It takes time. It's building habit, it's changing habits. So itu ideanya dengan AIA Vitality. Kita berubah dari hanya membayar kapan klaim berlaku ke melakukan perubahan untuk mendorong dan mengengage nasabah kita untuk membuat perubahan kecil dalam hidup mereka supaya lebih sehat. Karena kalau nasabah lebih sehat, pasti klaim kita menurun. Ya, we know it's good for our business. Tapi untuk nasabah, hidup lebih sehat itu bisa jauh lebih produktif, more time with your family, more time to be productive for society. So it's a win-win. It's a unique innovation because one of the few times in business we have a win-win. Oke, that's great. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Seinten dan AIA dengan inovasinya yaitu AIA Vitality yang basically berusaha mengajak nasabahnya AIA untuk bersama-sama saling menguatkan untuk punya hidup yang lebih sehat. Gitu ya Pak Seinten ya? Ya. Nah, mungkin Pak Seinten boleh jelaskan lebih detail nih caranya AIA Vitality bantuin nasabah AIA untuk jadi lebih sehatnya itu bagaimana Pak Seinten? So kalau kita lihat ke kesehatan dan sebenarnya AIA Vitality kita lakukan banyak research and engagement dengan saintis dari banyak negara. Kita melihat kedua aspek, sains kesehatan dan behavioral economics. Karena yang behavioral economics, kenapa? Karena kita semua ada bad habit. Kan? Bad habit yang perlu diubah. Contohnya kalau pilihan makanan ada, I don't know, you have a steak atau ada salad. Yang mana akan dibeli kalau kita ya biasanya orang akan pilih yang mana, and unfortunately the steak, yang mana memberikan pleasure, I don't know how do you say pleasure? Kenikmatan. Kenikmatan sekarang. Ya. Dari salad itu akan memberikan manfaatnya ke depan kerana membantu tahap kesihatan anda. Itu trade-off yang berlaku, is a unconscious bias dalam fikiran kita. So ideanya dengan AIA Vitality, kita membantu nasabah dengan insentif untuk fikirkan untuk berubah pilihan itu. Contohnya, balik ke pilihan makanan itu, kalau Bapak Ibu tahu pada waktu yang sama, kalau saya pilih salad itu, dapat voucher, dapat benefit diskaun untuk makanan, dapat diskaun premi dalam polis asuransi anda, mungkin fikirannya berbeda, mungkin decisionnya berbeda. Ya. So kita melihat ke behavioral economics itu bagaimana fikiran kita berjalan dan kita melihat step yang diperlukan dalam proses berdasarkan sains ini untuk orang memperbaiki tahap kehidupan, tahap kesehatan. Sebenarnya yang paling utama, know your health. Do you know how healthy you are? Do you do your medical test? Ya. Yang kedua, buat pilihan untuk memperbaiki health, improve your health. Itu didorong dengan benefit, dengan diskaun. Contohnya dalam program kita, banyak orang kapan nak mula berolahraga, nak beli Fitbit, Garmin, seperti itu. Saya tak tahu kalau untuk olahraga, tapi maybe just because it's cool, kita berikan diskaun untuk mereka membeli device itu, untuk mula mencuba, dan dibantu dengan rewards.
Do simple things, small changes. Kalau tak pernah berolahraga, mula dengan jalan kaki saja. Start some activity. Kalau sudah olahraga, tingkatkan sedikit, akan ada benefitnya, akan ada voucher, akan ada diskaun, akan ada diskaun untuk premi. All to help motivation, to help people improve their health. Because that's the big problem. Oh iya, keren banget jadi AIA Vitality ini Bapak dan Ibu sekalian melalui aplikasi aja ya Pak Senten ya. Dengan kita melakukan pilihan sehat sehari-hari. Jadi seperti kalau makan pilih salad, tadi Pak Senten kasih contoh. Terus kita melakukan olahraga, itu kita catat di aplikasi. Kita akan mendapatkan reward, hadiah dari partner-partnernya AIA Vitality yang bisa kita nikmati kalau kita mau beli makan, ada diskon. Terus juga ada diskon bayar premi, betul ya Pak ya? Jadi hanya dengan melakukan pilihan hidup sehat Bapak dan Ibu, kita mendapatkan reward dari AIA Vitality. Inovasi yang keren nih, boleh dong berikan tepuk tangan buat AIA, thank you. Terima kasih Pak Senten, keren AIA terus berinovasi. Seperti halnya Daniel, ini saya kenal Daniel dari zaman dulu masih suka teriak-teriak ya. Sampai sekarang juga masih suka teriak-teriak. Tapi kan dia terus berinovasi Bapak dan Ibu, dari TV presenter, sekarang hits podcaster, ya kan podcastnya benar-benar selalu engagementnya tinggi, luar biasa. Mungkin Daniel boleh share juga nih, sebenarnya juga hidup sehat itu adalah re-innovating yourself, right? Benar gak? You were not always healthy kan? Were you? Jadi kalau misalnya hidup sehat sebenarnya even di tahun 2003 ketika gue lagi mau apply untuk jadi VJ MTV, itu gue lagi di gym, lagi treadmill gitu. Jadi sebenarnya emang dari dulu kayak mungkin karena nyokap gue juga ajaran orang tua gitu ya, dimana orang nyokap gue itu sangat sehat banget, akhirnya nurun ke gue kayak gitu. Yeah. So it also runs in the family ya, artinya ya. Now we can see the pattern ya Bapak dan Ibu ya. Neneknya Laila umur 84, masih berenang seminggu 3 kali, jaga makan. Anak cucunya kayak Laila. Ibunya Daniel, ibunya Daniel juga sehat. Sampai hari ini dia sendiri juga masih suka olahraga gitu. Dan mungkin kita terinspirasi sama kakek buyut kita banget. Kita tahu soalnya. Dia itu mulai lari di rumahnya dari jam 6 pagi. Habis itu setiap hari 10 kilo. Serius? Sampai hari ini kita nggak tahu dia ada di mana. Karena dia lari terus kerjanya. Ninggalin rumah setiap hari 10 kilo. Ya, tapi beneran dulu kakek buyut kamu berlari? Gue juga gak tahu itu joke. Enggak, itu bercandanya terlalu jauh sih. Iya, aku serius loh menanggapinya loh. Bercanda. Ya karena aku tahu sebenarnya kayaknya kakeknya Daniel tuh lebih cocok guru Tai Chi. Tapi intinya gue sendiri sebenarnya awal gue hidup sehat. Sebenarnya nih, ini gue langsung to the point aja gitu ya. Karena gue adalah seorang artis. Udah, itu aja. Kalau gue ngerasa di back of my mind, kalau misalnya artis di depan TV itu pasti nambah 5 kilo di dalam. Siapa di sini yang ngaku ketika ngelihat gue secara langsung face to face gitu ya, ternyata dia kurusannya daripada di TV. Ya kan? Benar Pasti Pak, kan? Bu. Ternyata di aslinya itu lebih kurus gitu. Itu dia. Gue di TV lebih gemuk. Kalau misalnya gue nggak olahraga, lebih gemuk lagi. Alasan utamanya sebenarnya karena penampilan. Pencitraan, penampilan, pengen terus ganteng. Nah makanya olahraga kayak gitu. Oke, itu alasan yang baik ya. Ya alasan narsis. Untuk mendasari, tapi at least kamu jujur. Tapi pada akhirnya ketika itu awal-awalnya ya. Awal-awal karena di entertainment. Nah tapi pada akhirnya gue baru mengenal, misal ketika gue punya anak. Mungkin di sini bapak atau ibu punya anak, dan mungkin ketika bapak atau ibu punya anak, kira-kira pengen anaknya bapak ibu itu punya lifestyle seperti apa? Yang sehat dong. Karena kita sayang sama mereka, ya kan? Kita sayang, kita cinta sama mereka. Apa lifestyle yang kita harapkan dari anak-anak kita? Udah pasti pengen makannya sehat. Karena kita sayang, kita pengen anak kita hidupnya lama banget. Kita pengen mereka makan sehat. Kita pengen mereka hidup sehat. Kita pengen mereka setiap minggu minimal olahraga 3 kali sehari. Kita pengen dia jauhin yang namanya rokok, jauhin yang namanya tidak tidur. Pengen istirahat cukup 8 jam setiap hari. Kita pengen anak yang kita sayang mempunyai gaya hidup seperti itu.
Tapi sayangnya ketika itu datang ke diri kita sendiri, kenapa kita tidak menginginkan lifestyle tersebut untuk diri kita sendiri? Itu artinya disiplin adalah salah satu bentuk untuk menyayangi diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita pengen anak kita mempunyai kehidupan seperti itu, harusnya ketika kita mulai disiplin hidup sehat, itu artinya kita menyayangi diri kita sendiri. Itulah arti dari sebenarnya dari disiplin. Ketika kita hidup, kita memilih makan salad daripada makan steak yang kolesterolnya tinggi, karena kita sayang sama tubuh kita. Kita olahraga biarpun kita ngantuk, kita capek, tapi kita tetap olahraga, jalan pagi setiap hari, karena kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tidur daripada kerja kelamaan atau bergadang atau misalnya nonton drakor gitu kan. Tapi kita memilih untuk tidur karena tidur kita lebih penting 8 jam setiap hari untuk tidur supaya tidur kita cukup. Itu karena kita menyayangi diri kita sendiri. Itu adalah salah satu form of disiplin ke diri kita sendiri untuk menyayangi diri kita sendiri gitu sih. Bener banget, memang kalau kita udah punya anak bebannya lebih berat karena kita harus memberikan contoh, ya kan? Gak mungkin dong kita nyuruh-nyuruh anak kita makan sehat, olahraga, sementara kita orang tuanya gegoleran nonton drakor doang kerjanya. So we have to be the good example for our children. Dan bener banget Bapak dan Ibu, underlying statement dari ketiga narasumber inspiratif kami ya hari ini adalah sebenarnya semua itu mau sehat. Tapi sehatnya seperti apa? Karena seperti yang tadi Laila bilang, sehat tuh bukan berarti gak sakit loh. Ya, sehat itu ada sehat yang optimal. Jadi sehat yang benar-benar sampai maksimal, di mana Bapak dan Ibu bisa punya kualitas hidup yang terbaik. Ya kan? Maunya yang kayak gitu dong. Mau bisa masih lari sampai tua kan? Mau zumba sampai tua? Mau? Bapak juga masih mau bekerja terus jadi profesional sampai usia tua nanti? Mau dong, Bapak dan Ibu juga pasti masih ingin menikmati accumulated wealth-nya sampai usia tua nanti. Kalau misalkan nanti pas kita tuanya sakit-sakit, sakit pinggang, gak bisa bangun dari tempat tidur, what for? That's not the kind of life we want. We wanna be healthy until we exit this world, setuju gak? Setuju kan? Supaya kita bisa hidup yang maksimal, bisa jadi berkat buat banyak orang Bapak dan Ibu. Untuk itu kita harus jaga kesehatan kita mulai hari ini, sekarang juga. Dan kenapa aku senang dengan konsepnya AIA Vitality Pak Senten, itu kan tadi aku baru baca sebenarnya postingan dari Dr. Hyman, Dr. Mark Hyman. Bahwa kalau kita secara kolektif bersama-sama melakukan satu habitual action seperti membangun kebiasaan olahraga, itu pasti bisa tercapai lebih mudah daripada kalau kita kerjain sendiri. Benar nggak Pak Senten? Yeah, is getting support, building a community, having support around you makes it easier to change the habit. Tapi mungkin, sorry, if I just go back that tadi yang what you said about living healthy and living healthier over your life, and my apologies, I'm forgetting my bahasa again. Terkait kita di sini dah diskusi tentang wealth summit. Kemarin dalam opening di share 3 pillars of wealth management: wealth protection, wealth accumulation, wealth transfer. There is a saying, health is wealth. Kalau kita benar-benar fikirkan, wealth accumulation itu datang dari mana? Datang kalau karyawan dari kerja Anda, kalau pengusaha dari bisnis Anda, dari produktivitas Anda. Yes. Produktivitas itu datang dari mana? From your health. Yang Anda bisa terus produktif. Wealth protection, pasti asuransi jiwa, asuransi yang lain, produk-produk yang lain bisa membantu untuk wealth protection. Number one reason untuk bankruptcy di Amerika Syarikat adalah orang sakit, biaya sakit. Number one, by far number one reason. So health is also wealth protection. Dan kalau kita lihat ke wealth transfer itu, kita bisa bahas tentang taxation, tentang inheritance planning, legacy planning, ada banyak hal. Tapi akhirnya apa yang kita nak lakukan? Kita nak pastikan generasi seterusnya, anak kita, cucu kita, ada hidup yang lebih baik dari kita.
Like Daniel said, you want them to live healthy, you want them to have good habits. Cara terbaik, help them understand ilmu, knowledge. Business itu business naik turun, we know the times, good times, bad times. Tapi knowledge, dukungan, support yang diberikan, itu yang paling penting. Satu lagi yang untuk legacy planning itu atau wealth transfer, yang isu yang besar yang terkait dengan kesehatan, sebenarnya apa impact kita sendiri untuk wealth transfer ke keluarga kita. Karena tanpa kesehatan, dari menjadi produktif untuk mendukung mereka, untuk mensupport mereka, reality is kita menjadi beban. So sebenarnya health is wealth, to me itu is very true. Ada kaitan besar dengan ability kita untuk wealth accumulation, untuk wealth protection, untuk wealth transfer. So I completely agree. Betul banget ya. We don't wanna end up to become a burden to our family. Itu yang paling menakutkan sebenarnya Pak Seinten ya. Jadi memang wealth management itu selain keeping up with the healthy routines, harus dilakukan sedini mungkin ya Pak. Betul ya? Betul sekali. Nah, aku mau tanya nih buat Bapak Seinten, Laila, juga Daniel. Sebenarnya definisi happiness untuk masing-masing itu apa? Oke, dari Daniel dulu deh. Oke, dari gue dulu ya. Kebahagiaan ya, happiness ya. Gue lebih suka menggunakan kata sukacita sih daripada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sepertinya kita kondisional, kita tergantung dari apa yang terjadi di luar kita. Ketika kita dapat es krim, bahagia. Ketika es krim jatuh, sedih. Jadi sukacita adalah tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita mempunyai sukacita di dalam sini. Sukacita bahwa kalau misalnya apa yang terjadi, ya seperti tadi Laila bilang, kita ada mempunyai hubungan sama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita akan selalu bisa kuat menghadapi apapun. Dan itu yang namanya sukacita. Sehingga kita menjadi, kayaknya pernah dong ngelihat seseorang yang, kok nih orang lagi pandemi gini tetap aja kayak fresh, happy, energik. Dia mempunyai sukacita tersebut gitu. Oke. Laila silakan dilanjutkan, cantik. Aku meneruskan dari Mas Daniel kali ya. Tadi sukacita setuju. Sama mungkin bagaimana cara mendapatkan sukacita itu atau rasa bahagia, yaitu dengan bersyukur mungkin ya. Tadi ada salah satu bapak atau ibu di sini bilang jangan lupa untuk bersyukur. Untuk merasa cukup. Kadang kita sebagai manusia tuh we're so hungry. We want more. We're healthy already, we want more. We're healthy maksudnya kita sehat aja kadang, saya bisa nih ngangkat yang lebih berat, saya bisa nih nambah olahraga tambahan lagi. Jadi tahu kapan kata cukup dan bersyukur, ya tadi es krim jatuh nggak apa-apa. Mungkin nanti akan dapat rasa es krim yang lebih enak lagi gitu. Jadi tahu bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada alasannya. So hopefully it will remind us to be grateful untuk bisa merasakan kebahagiaan. Oke, love. Dan Pak Seinten? Very difficult to answer. In English oke, Pak is oke. Untuk saya, happiness in the end for life, balance. Life changes all the time. Yes. Kalau saya ingat balik waktu saya mula kerja, when I got married, when I have children, priority saya semua berubah. So for me it's very simple, is try and find balance all the time. Because there will always be stress, there will always be challenges, there will always be something going on. You find something to balance it off that makes you feel good. Oke. So good.